Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir hari ini. Kita hari ini mau belajar lagi firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di sermon sebelumnya, bahwa hari ini kita ingin berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih dimanapun kau berada, apapun situasinya. Saya ingin berdoa mengajak kita semua agar kita mengalami yang namanya kesehatan. Di sermon sebelumnya kita sudah belajar bahwa dengan tema bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 20. Hari ini kita mau mulai, sebelum memulai kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya dan kami yakin bahwa salah satu kehendak, salah satu janji Allah dalam kehidupan kami adalah kami hidup sehat. Salah satu janji Allah di dalam kehidupan kami adalah kami hidup bebas dari sakit penyakit selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang memberikan janji, Kau yang memberikan kepastian, sebab Yesus Kristus adalah ya terhadap semua janji Allah, seperti yang dikatakan di kitab 2 Korintus 1 ayat 20. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu di sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana seorang wanita yang sakit pendarahan mengalami suatu mukjizat kesembuhan. Walaupun sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, pada saat dia menyentuh jubah Yesus, maka sesuatu terjadi. Ada energi, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus, dan wanita itu pada saat itu juga langsung sembuh. Nah, kita juga sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa janji Allah di kitab 2 Korintus 1 ayat 20, saya bacakan kembali 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Yesus Kristus adalah satu jaminan terhadap semua janji Allah agar terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar bahwa salah satu janji Allah dalam kehidupan kita adalah kita diberikan tubuh yang sehat, kita diberikan tubuh yang sehat dan menang dari segala macam sakit penyakit. Karena 2000 tahun yang lalu pada saat Yesus mati di kayu salib, kitab Yesaya berkata, surely, tetapi sesungguhnya sakit penyakit kita lah yang ditanggungnya. Di kitab 2 Petrus, di kitab Petrus juga dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Di kitab lain juga dikatakan di kitab Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi jelas bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Jehovah Allah, Tuhan yang menyembuhkan. Itu adalah salah satu sebutan dari Tuhan. Artinya Dia dipanggil sebagai healer, penyembuh. Jadi hari ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum mengikuti sermon yang sebelumnya, saya menyarankan untuk menonton sermon yang sebelumnya, agar melihat dan mengerti bahwa janji Allah dalam kehidupan kita adalah kita hidup sehat. Nah, hari ini saya ingin mengupas sedikit sebelum kita masuk ke dalam doa bersama-sama. Waktu di kitab Markus 5 dikatakan bahwa di Markus 5 ayat 21 sampai 43 berbicara tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dikatakan di ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi sudah banyak tabib, sudah banyak dokter yang mencoba mengobati dia, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Wanita ini tidak memiliki apa-apapun lagi kecuali pengharapan. Wanita ini tidak lagi memiliki aset yang liquid untuk dijual dan untuk pergi berobat ke tabib. Wanita ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi karena semuanya sudah habis dia pakai untuk pengobatannya dia. Satu-satunya yang dia miliki adalah hope, pengharapan. Pengharapannya yang mana? Pengharapannya yang timbul dikatakan di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Pengharapan timbul pada saat dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Pengharapannya muncul pada saat dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya imannya muncul. Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Jadi segala sesuatu yang bukan berbicara tentang Kristus Yesus, maka iman tidak timbul. Yang menimbulkan iman hanya hal-hal yang berbicara tentang Kristus Yesus. Baru timbul iman. Pada saat timbul iman, maka timbul yang namanya pengharapan. Pada saat pengharapan timbul, maka akan timbul yang namanya imajinasi positif.
Karena saya percaya bahwa pengharapan adalah sebuah imajinasi yang positif. Jadi wanita tadi pada saat dia sudah mendengar Yesus, Yesus katanya menyembuhkan orang di kampung sana, di desa sana, di kota sana. Berarti kalau aku datang kepada Yesus, aku disembuhkan. Berarti nanti kalau aku sudah disembuhkan, aku tidak lagi melihat ada pendarahan di tubuhku ya. Wow, wanita tadi telah melihat dirinya sembuh sebelum dia menyentuh Yesus. Karena pertama yang harus muncul adalah iman. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada bagian tubuhmu yang sedang sakit atau kita sedang bergumul terhadap kesehatan kita, perhatikan baik-baik. Anda dan saya perlu mendengar yang namanya pribadi Yesus. Karena pada saat kita mendengar Yesus, akan timbul yang namanya iman. Pada saat imannya tadi timbul, maka akan timbul yang namanya pengharapan. Pengharapan inilah yang akan menggerakkan kita. Pengharapan ini akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang benar. Apa perbuatan yang dilakukan oleh wanita tadi? Wanita tadi melakukan suatu perbuatan yang sederhana. Dia datang menunduk dan menyentuh ujung jubah Yesus, dan seketika itu juga dia sembuh. Jadi hari ini banyaklah mendengarkan berita tentang Yesus agar timbul iman kita, timbul pengharapan kita, maka timbul imajinasi positif terhadap kesehatan kita. Maka kita akan melihat, Tuhan, aku melihat diriku akan berjalan lagi, aku melihat diriku akan berlari-lari lagi, aku melihat diriku akan membawa anak-anakku lagi pergi berliburan, aku melihat diriku akan kembali lagi kepada pelayananku, aku melihat lagi diriku akan kembali ke gereja, aku melihat lagi diriku akan melakukan hal-hal besar, memberitakan kerajaan surga. Yes! Anda tahu Bapak Ibu apa yang terjadi setelah itu? Pada saat itu Yesus berhenti dan berkata, siapa yang menyentuh aku? Tuhan, ini ramai sekali, bagaimana engkau bertanya bahwa siapa yang menyentuh engkau? Kata murid-murid. Tidak, ada yang berbeda, ada yang menyentuhku dengan perbedaan. Akhirnya wanita tadi mengaku, Tuhan, itu aku yang menyentuh engkau. Apa kata Yesus? Di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini menjadi suatu berita besar pada saat itu. Ada seorang wanita 12 tahun yang sudah struggle, gak bisa sembuh-sembuh, menyentuh saja ujung jubah Yesus, dan tiba-tiba dia sembuh. Engkau tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita lanjutkan di Markus 6. Di Markus 6 kita baca sama-sama. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ayat 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Ayat 55, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Jadi kemanapun Yesus pergi pada saat itu, datang orang-orang berbondong-bondong ingin disembuhkan oleh Yesus. Di ayat ke-56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Jadi orang direbahkan Bapak Ibu di pinggir-pinggir pasar. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kota-kota, supaya mereka diperkenankan. Diperkenankan apa Bapak Ibu? Perhatikan. Diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Jadi atas apa yang dilakukan wanita tadi di pasal sebelumnya di Markus 5, itu menjadi sebuah pergerakan, itu menjadi berita besar. Jadi guys, kalau mau sembuh cukup nyentuh ujung jubah Yesus. Hah? Serius? Yes, kasih tahu ke yang lain, ke saudara-saudara kita di desa, di kampung, di kota-kota, di pasar, dimanapun. Asal menyentuh ujung jubah Yesus, maka akan sembuh. Jadi apa yang dilakukan wanita tadi Bapak Ibu berpengaruh besar terhadap kehidupan orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan menginginkan engkau sehat. Karena kesehatanmu dapat mempengaruhi orang lain. Karena hidup yang sehat engkau dan aku miliki dapat mempengaruhi hidup orang lain. Sehingga orang lain akan termotivasi. Orang lain akan melihat Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Apa yang dilakukan wanita tadi Bapak Ibu membuat orang-orang lain tercengang. Dan semua orang dikatakan di Markus 6 dibilang dan memohon kepadanya. Jadi mereka bermohon kepada Yesus cuma bilang gini, Yesus gini aja, kami cuma mau sentuh ujung dari apa? Dibilang hanya menjamah jubahnya.
Udahlah Tuhan, gak usah ngomong, gak usah sentuh, gak usah ngapa-ngapain kami, gak usah doain kami. Pokoknya kami mau sentuh ujung jubahmu. Udah, that's it, selesai. Dan semua orang, perhatikan, tanpa terkecuali, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini kabar baik Bapak Ibu. Semua orang yang datang kepada Yesus disembuhkan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebentar. Hari ini kita tidak lama untuk sharing firman Tuhan ya. Saya hanya ingin berdoa dan kita mulai bersepakat bersama-sama nanti. Setelah 2 sermon ini, di sermon hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak satupun orang yang datang kepada Yesus tidak disembuhkan oleh Yesus. Hari ini berdirilah dengan suatu buah kepercayaan bahwa Allah akan memulihkan jantung kita. Allah akan memulihkan ginjal kita. Allah memulihkan paru-paru kita. Allah memulihkan semua anggota tubuh kita sempurna. Datanglah dengan suatu kepercayaan. Tuhan, aku hanya ingin menyentuh hanya ingin menyentuh jubah-jubahmu. Dan semua orang yang datang tadi disembuhkan. Perhatikan baik-baik. Tidak semua orang yang datang tadi dengan rasa sikap hati yang benar. Ada mungkin yang hanya followers, ikut-ikutan, asal sentuh, ngetes doang. Tetapi dikatakan semua mereka disembuhkan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah begitu besar keinginan Allah untuk melihat hidup kita sehat. Terlebih hari ini, engkau dan aku, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang telah dimateraikan oleh darah Yesus. Dia menginginkan aku dan engkau, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, apapun situasi, Allah menginginkan engkau sehat. Allah menginginkan engkau sehat. Karena firman Tuhan berkata di kitab Yohanes bahwa Yesus datang ke dunia bukan melakukan kehendaknya. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan hal yang dilakukan Yesus di dalam 3,5 pelayanannya, Dia menyembuhkan banyak orang. Artinya kehendak Bapa dilakukan oleh Yesus. Artinya kehendak Bapa adalah kita, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, dimanapun kau berada, kita kehendak Bapa, kita sehat. Nah, hari ini saya ingin menutup, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa dengan segala sikap kerendahan hati. Saya mengundang kita semua untuk yang menonton ini untuk berdoa bersama-sama. Kau boleh meletakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang kau rasa mungkin sedang sakit atau tidak fit atau apapun. Engkau letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dan saya ingin berdoa bagi kita semua. Percayalah bahwa kehendak Allah engkau sehat dan Allah mau menyembuhkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan, kami semakin mengerti bahwa kehendak-Mu adalah kami hidup sehat. Kehendak-Mu adalah kami hidup sehat. Kehendak-Mu adalah kami hidup di dalam janjinya Allah. Dan salah satu janjinya Allah adalah kami hidup sehat. Bapa, saat ini aku mau berdoa buat saudara-saudaraku yang meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhnya yang sedang sakit. Pada bagian tubuhnya yang sedang sakit, yang meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhnya yang sedang sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang berkata di kitab Ibrani, bahwa Yesus yang dahulu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, aku mau berdoa buat orang-orang yang meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhnya yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk sakit, penyakit, atau apapun, aku ikat, aku patahkan, dan aku hancurkan, dan aku lemparkan ke dalam laut yang terdalam dan tidak boleh kembali lagi ke tubuh orang-orang ini, ke tubuh saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala keyakinan Bapak, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur, dan kami mau memperkatakan kehidupan atas seluruh tubuh kami. Kalau sempat ada sel-sel atau bagian organ tubuh yang sempat terganggu atau rusak oleh akibat sakit penyakit, aku perkatakan kehidupan, sel-sel, saraf-saraf, organ-organ tubuh ini kembali hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Skala khusus aku mau berdoa jika ada di antara saudara-saudara yang mengalami gangguan pendengaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, pendengaranmu sempurna dan baik dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku juga mau berdoa buat siapapun yang mungkin ada mengalami gangguan di jantungnya, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jantungmu sehat sempurna, segala pembuluh darah dari dan menuju jantung sempurna, bersih, sehat
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ada orang-orang yang mau berdoa buat paru-paru, dimanapun kau berada, kalau engkau mengalami gangguan pada bagian paru-parumu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala efek-efek negatif yang pernah terjadi mungkin karena kebiasaan yang tidak baik di masa lalu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang meletakkan tangan kanannya pada paru-parunya, paru-parunya bersih sempurna, sehingga hasil ronsen berikutnya, paru-parunya bersih dan baik-baik saja. Aku juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang sedang mungkin ada mengalami gangguan pankreas ataupun ginjal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang merestorasi setiap orang-orang yang meletakkan tangan kanannya pada bagian ginjalnya, pada bagian hatinya, levernya, di seluruh tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna. Aku juga mau berdoa, mungkin ada orang-orang yang pernah mengalami stroke, gangguan, sehingga mengalami kendala di dalam mekanik tubuhnya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pembuluh-pembuluh darah, sel-sel saraf sempurna kembali sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pembuluh darah bersih dari lemak-lemak yang tidak baik. Dan kami perkatakan Tuhan, bahwa Engkau telah memulihkan kami. Dan kami percaya Bapak, hari ini mukjizat-Mu terjadi. Kami sehat, kami sempurna, kami baik-baik saja sebagaimana jiwa dan roh kami. Aku juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudaraku yang mungkin mengalami gangguan di tulang, bagian tulang-tulangnya, baik itu lutut, tangan, atau kaki, atau tubuhnya yang lain pun. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lututmu baik sempurna, tumitmu baik sempurna, kakimu baik dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pinggang baik, tulang belakangmu baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Kau boleh mengizinkan kami untuk mendoakan seluruh bagian tubuh kami. Dan kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang menginginkan kami memiliki hidup yang sehat. Dan kami percaya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Dan Kau juga telah mati bagi segala sakit penyakit yang harusnya kami tanggung. Dan Kau telah menanggungnya 2000 tahun yang lalu dengan mati di kayu salib. Sehingga hari ini kami berdiri teguh di hadapan Allah. Kami yakin bahwa segala janji-janji Allah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Karena kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah ya terhadap semua janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendeklarasikan kemenangan hari ini. Kami mendeklarasikan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Selamat Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memulihkan engkau. Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau di dalam kematiannya. Dan kita percaya bahwa Allah telah memberikan Dia sebagai ganti korban atas semua sakit penyakit kita. Hari ini hiduplah di dalam kesehatan ilahi. Hari ini terimalah mukjizat tadi. Hari ini terima dan percayalah apa yang telah kita doakan tadi. Dan kau akan melihat tubuhmu akan mengalami recovery. Tubuh kita mengalami pemulihan hari demi hari. Dan kita akan melihat tubuh kita sehat, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau, dan Tuhan Yesus menginginkan hidupmu sehat. God bless you and see you.